Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum ala al-khairi wal huda mahayina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ay yaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuha al-ikhwatul kiram, alhamdulillah kita bisa kembali lagi kajian di Masjid Al-Muhajirin, dan insyaallah subhanahu wa ta'ala kita akan melanjutkan lagi kondisi atau kajian kitab yang sebelumnya pernah kita bahas. Kita masuk yang berikutnya tentang buang hajat. Buang hajat ini sepele. Kita udah bahas tentang masalah apa saja yang disunnahkan sebelum tidur. Sekarang yang disunnahkan ketika buang apa? Hajat. Buang hajat ini sederhana, tapi ternyata na'udzubillah thumma na'udzubillah, sabda Nabi itu jelas. Fa inna amata adzabil qabr minal baul. Kebanyakan azab kuburan sebabnya apa? Kencing. Orang kencing itu nggak benar, nggak istinja dengan benar, nggak membersihkan diri dengan benar, akhirnya kena azab. Bahkan disebutkan oleh Ibn Abbas, Nabi kita Muhammad SAW melewati dua kuburan. Faqala innahuma la yu'adzaban. Dua kuburan ini penduduknya sedang diazab. Disebutkan oleh Nabi kita SAW sebab salah satu diazab, amma ahadahuma fakana la yasrul baul. Salah satunya sebabnya karena dia tidak membersihkan diri ketika apa? Kencing. Berarti harus ada yang dijaga berupa adab dan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW ketika buang apa? Hajat. Dan di sini pertama disebutkan oleh Syekh adalah al-isra'u ila qada'il hajah. Kalau kita mau buang hajat, kita segerakan untuk buang hajat. Jangan sampai ditunda-tunda. Segerakan. Kenapa disebutkan di sini famata ahasal insanu bihajatihi? Ketika seseorang dia itu sudah merasa bahwa dia memiliki hajat untuk mengeluarkan istilahnya yang berlebih dari tubuh dia, maka apa? Asra ila dzalik, dia segerakan. Jangan sampai ditunda, enggak usah jauh-jauh. Pertanyaannya sekarang, apakah orang-orang yang hendak buang air besar itu diperbolehkan enggak sholat jamaah dikarenakan dia buang hajat? Boleh enggak? Boleh. Bahkan kata Nabi kita Muhammad SAW, la salata bihadratit ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al akhbatan. Tidak sempurna salat seseorang ketika dia itu makanan dihidangkan untuknya, atau yang kedua ketika dia hendak buang hajat. Jadi kalau seandainya makanan dihidangkan nggak sengaja kita itu di waktu azan, maka makan dulu atau sholat dulu? Makan dulu. Jangan sampai sholatnya bayangin ayam goreng. Jangan sampai bayangin apa? Makan-makan yang lain. Biar khusyuk. Sama kalau mau buang air kecil atau mau buang air besar, yang kita dahulukan buang air dulu. Jangan sampai ada seseorang na'udzubillah ketika sholat itu goyang-goyang dia. Kenapa? Mau kencing, ditahan-tahan sama dia, na'udzubillah. Yang pertama itu memadaratkan diri dia secara medis, dan yang kedua ternyata membuat dia tidak khusyuk di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang dia pikirkan tadi nahan kencing. Yang dia pikirkan gimana dia nahan hajat dia. Padahal harusnya dia udah fokus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang-orang yang menyegerakan ketika buang hajat, kata Syekh di sini, lima fi dzalika minal fawaid. Karena di dalamnya terdapat banyak sekali faedah diniyah secara apa? Agama. Faedah agama dia lebih khusyuk. Faedah agama dia itu lebih tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bakhil di hadapan Allah. Karena ada orang-orang ketika tasyahud nih atau ketika sujud, aduh mau kencing ditahan-tahannya, sayang kalau dibatalkan. Harusnya kalau orang mau kencing dan selak kencing gitu ya, itu dia batalkan sholat atau lanjutkan? Batalkan. Karena kenapa? Orang-orang seperti itu bakhil, ya tinggal wudhu lagi, tinggal sholat lagi, dia merasa sayang kalau ngulang sholatnya, ngulang wudhunya. La haula wala quwata illa billah. Berarti di situ kalau orang-orang nunda dari buang hajatnya, maka dia nggak akan mendapatkan faedah yang baik berupa agama atau bahwa tibbiyah secara medis. Rugi pak secara medis, sakit orang kayak gitu.
ditahan-tahan, na'udzubillah. Itu yang pertama. Jadi adab yang pertama, sunnah Nabi SAW, segerakan. Kalau kita lagi sholat, apa? Batalkan saja. Sudah selesaikan sholat itu, batalkan sholatnya, kita buang hajat kita. Itu kata para ulama. Kemudian yang kedua, al-istitaru an a'yunin nasi inda qada'il hajah. Kita itu bersembunyi sehingga tidak dilihat oleh mata manusia ketika buang hajat. Makanya ana lihat ini WC kencing, ada tempat apa? Terbuka. Sebenarnya jangan. Yang kencing berdiri nih, ada kan sini anda lihat tadi. Yang kencing berdiri itu sebenarnya usahakan jangan. Karena termasuk adab Islam, kita itu kencing nggak nampak manusia. Kan cuman tubuhnya doang Ustaz. Naam sahih. Tapi apa? Al-haya'u minal iman. Rasa malu itu bagian dari apa? Iman. Apa hadisnya? Disebutkan oleh hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana idza dhahaba al-madhhab, kalau beliau itu berangkat ke tempat buang hajat, ab'ad, maka beliau itu menjauh sampai satu orang pun nggak lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saran ana, kalau antum ke mall, antum ke bandara, jangan kencing di tempat yang apa? Terbuka. Apalagi sebelah-sebelahan. Tengok sedikit nampak itu. Kan? Jangan. Wallahi ya. Hadis Nabi kita wasallam, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau engkau nggak malu, maka silakan berbuat apa yang engkau mau. Mungkin dalam Islam itu nggak dipakai ini sebenarnya, Pak. Nah, kalau udah gini gimana Ustaz? Ya sudah, nggak usah pakai dulu sementara, biarkan dulu pakai yang tertutup. Itu usahakan. Apalagi kadang-kadang orang itu, ana pernah ke bandara, Pak. Ana pernah wallahi ke bandara. Ana kan mau masuk toilet yang istilahnya tertutup itu, full, penuh. Jadi ada orang kencing gemuk, kencing di depan itu. Ya Allah, Pak, belakang itu tuh nampak gitu loh. Dubur nih aurat bukan? Aurat. Jadi udahlah kencing nampak duburnya, sholat sujud pun nampak dubur kadang-kadang. Itu kan harusnya dihilangkan. Nah, jadi kalau seandainya kita seperti itu, Pak, kalau ana pribadi nggak pernah pakai itu. Ana nggak pernah pakai kayak gitu, Pak. Ana nggak pernah sama sekali. Ya nggak lucu lah, Pak. Ana pakai jubah, pakai sorban, sap kencing di situ. Gimana? Antum mau belajar dari ana? Enggak kan? Enggak, itu khawarimul muru'ah namanya. Itu menghilangkan apa? Marwah antum. Antum nih muslim. Antum nih ahlu sunnah, apalagi salafi. Salafi, Allah malu antum. Makanya masih ada yang pakai itu. Oh janganlah Pak, jangan. Hah? Masya Allah, ini baru langsung praktek agama, Masya Allah. Langsung apa? Tutup. Abad. Nabi itu menjauh sampai nggak ada yang lihat Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan ada sebagian sahabat itu tugasnya itu nyari batu untuk istinjaknya Nabi, untuk istijmarnya Nabi. Itu datang membelakangi Nabi, nggak lihat Nabi. Tubuh Nabi itu nggak dilihat, jadi membelakangi Nabi di situ, jadi di belakang. Jadi jalan apa? Jalan mundur. Bahkan Hudzaifah radhiyallahu taala anhu itu jalan mundur sampai pundaknya Hudzaifah nempel pundaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai kita sama sekali untuk terlihat ketika buang apa? Hajat. Kucing aja kayaknya malu ketika apa? Buang hajat. Setahu ana ya. Betul enggak? Kayaknya gitu, Pak. Kucing itu dilihat-lihatnya. Dia istilahnya ada rasa malu. Nah, kita juga sama, Pak. Usahakan seperti itu. Apalagi antum sudah berjubah, berjenggot, Mak. Jangan. Makanya biasanya orang-orang kencing nampak terlihat oleh orang lain itu biasanya wallahu alam, Pak, ana sering safar. Yang masih sering ana lihat tuh supir-supir truk. Masih mending kalau kencingnya itu di ban yang sebelah kiri. Ini di ban yang sebelah apa? Kanan. Anda nggak tahu kenapa dipaksakan kali di ban. Apa ada khasiatnya? Biar ban lebih apa? Biar ban lebih. Maksudnya kok kenapa bannya itu yang dikencingi? Oh, lebih awet. Nggak tahu kalau lebih awet. Kayak itu hoax itu apa hoax? Kayaknya nggak lebih awet sih, kan rasa. Kalau mau basah tinggal pakai air sungai bisa atau pakai apa bisa. Tapi kalau sengaja dikencingi sebelah kanan, aduh. Kalau sebelah kiri bisa, nggak ada masalah. Yang penting orang nggak lihat. Tapi jangan dipaksakan di ban yang dikencingi. Itu usahakan, karena kan apa? Najis, kotor.
Jadi yang kedua itu kita harusnya apa? Al-istitaru an a'yunin nas. Kita harus bersembunyi dari pandangan mata manusia. Jadi jangan dipakai lagi mulai hari ini, Pak. Antum sudah tahu ilmunya kan? Sudah tahu sunnah Nabi kita sallallahu berarti sami'na wa ta'na. Antum taatilah Nabi kita sallallahu. Fa inna khairal huda huda nabiyina Muhammad. Sebaik-baik petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya yang ketiga, istinabul mala'ini thalath. Kita menjauhi tempat-tempat yang terlarang, yang terlaknat, dan itu ada 3 disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang pertama? Tariqul ma, tempat ngalirnya air. Yang kedua, tariqun nas, tempat manusia itu lalu lalang. Yang ketiga, wadhilluhum, tempat mereka berteduh. Ini jangan sampai kita buang hajat di situ. 3, air yang mengalir. Yang kedua apa? Jalannya manusia lalu lalang. Yang ketiga apa? Tempat manusia apa? Berteduh. Itu hindarkan. Hadisnya apa? Hadis Muadz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Muadz berkata, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqul mala'ina tsalath." Hati-hati kalian dari tempat yang terlaknat 3 hal untuk kalian kencingi. Yang pertama apa? Al-baraz fil mawarid. Kalian kencing di tempat air yang lewat, air yang berjalan. Kalau seandainya berjalan dalam jumlah kayak sungai masih enak, Pak. Walhamdulillah. Kayak macam sungai, itu boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah sama sekali, nggak ada masalah sama sekali. Tapi kalau jumlah airnya itu nggak banyak, cuman sedikit, kayak macam apa ya? Ginilah kolam itu ada yang berputar airnya, ada yang tidak apa? Berputar. Kalau nggak berputar, nggak boleh kita kencing di situ. Tapi kalau seandainya antum kencing di kolam air yang dia itu biasanya ada sirkulasi air. Biasanya kalau di zaman sekarang setahu ana, kolam renang itu ada apa? Sirkulasi air. Dia tuh ngalir terus diproses. Jadi yang air kolam itu nanti keluar, dibuang, diproses lagi, dibersihkan. Nah, kalau antum kencing di situ halal. Tapi kalau seandainya tidak mengalir nggak boleh, Pak. Nah, setahu anak kolam saat ini itu biasanya ngalir atau nggak ngalir? Ngalir setahu anak, boleh. Tapi kencing ya lihat-lihat lah. Jangan pula sebelahnya ada orang kita kencing situ, hangat nanti. Akan kerasa. Betul ngalir betul, tapi rasa hangat tuh masih ada. Jadi jangan sampai kita kencing di tempat yang apa? Yang tempat air di situ, apalagi airnya tidak mengalir. Ini nggak boleh loh ya. Kalau nggak mengalir itu lebih jelas, Pak, dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yubala fil ma'ir rakid. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk kencing di air yang tergenang. Nggak boleh. Tuh, antum tahu Pak, Masya Allah, ada salah satu madhab yang nggak pakai kias dalilnya. Madhab apa? Madhab, kan kita madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ini semua pakai kias. Dalil mereka itu ada 4. Qala Allah, qala Rasul, al-ijma' sama apa? Kias. Tapi ada satu madhab nggak pakai kias. Madhab apa? Zahiri. Madhab letterlek dalil. Apa kata dalil itu? Ketika madhab zahiri membaca hadis naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yubada fil ma'ir rakid, Nabi melarang kita untuk kencing di air yang tergenang. Apa kata mereka? Berarti BAB di air tergenang halal. Karena mereka nggak pakai apa? Kias. Yang dilarang cuma apa? Kencing. BAB boleh. Nah, ini salah juga, Pak. Kalau kita pakai kias, apa kias aulawi? Kalau kencing saja dilarang, apalagi BAB. Karena yang lebih kotor BAB atau kencing? BAB. Makanya dalam Islam ada nggak kias? Jawabannya apa? Ada. Kalau nggak pakai kias, Pak, kita zakat fitr pakai kurma, payah kita. Kurma di sini mahal nggak? Mahal, susah lah kalau kita pakai kurma. Makanya kita pakai apa? Beras. Yang dibutuhkan di masyarakat kita bukan kurma, tapi apa? Beras yang mereka butuhkan. Nah, itu pakai kias. Nabi nggak pernah zakat pakai apa? Beras, nggak pakai. Tapi dalam Islam itu ada kias namanya. Yang ilatnya sama-sama makanan pokok. Indonesia makanan pokok yang beras, di sana makanan pokoknya apa? Kurma. Maka itu diperbolehkan dalam Islam.
Nah, jadi yang pertama yang dilarang kita kencing di tempat apa? Air. Apalagi sampai dipakai sama orang banyak dan sebagainya, itu nggak boleh. Kemudian yang kedua, waqari'atut thariq. Kita itu kencing di jalan yang dilalui oleh banyak orang. Ini nggak boleh. Makanya kalau antum safar, jangan kencing di pinggir jalan, usahain. Kan itu lewatnya motor sama mobil doang, usahakan tetap jangan. Kalau bisa carilah toilet, semisal SPBU bisa, masjid bisa dan sebagainya. Satu hal karena orang bisa lihat tadi, yang kemudian yang kedua ngotorin jalan manusia. Sedangkan kita kalau melihat ada tangkai di jalan saja, tugas kita untuk apa? Singkirkan. Lah ternyata ini kotoran itu jauh lebih buruk dibandingkan tangkai. Kalau tangkai memang harus dihindarkan, apalagi kotoran, maka usahakan untuk jangan sampai kita kencing di situ, di pinggir apa? Jalan. Nah, ini anak-anak kecil, na'udzubillah, main bola sore-sore. Kalau udah salah kencing, mana mau pulang mereka? Kencing di pinggir jalan, di paret situ, na'udzubillah, anak-anak kecil itu. Dan ini bukan adab Islam. Antum punya anak-anak, nak, kalau kamu sudah kencing, balik ke rumah. Kencing di rumah, jangan di pinggir apa? Jalan, nggak boleh. Nabi marah. Sampaikan itu, Mbak. Akhirnya mereka ini terdidik terhadap apa sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir apa? Wadzil. Kita kencing atau kita BAB di tempat mereka berteduh. Wah, ini lebih zalim ini. Di gubuk atau di tenda. Kita biasanya naik gunung ke puncak itu biasanya ada tempat-tempat peristirahatan, mereka bisa bangun tenda, mereka bisa tegakkan tenda. Jangan sekali-kali ada yang BAB di situ. Jangan sekali-kali ada yang istilah dia itu di situ. Itu dilarang sama sekali. Usahakan jangan. Itu kenapa? Terlaknat. Ana pernah, na'udzubillah, waktu bulan Ramadan. Jadi ada tempat berteduh karena belakang pondok kami itu istilahnya sungai. Jadi jernih, Pak, sungai itu jernih sekali. Belakang pondok kami di Prabu Muli sana, di Sumsel. Kami biasa ke sana, ke belakang untuk berenang lah, main sungai dan sebagainya, main di sungai dan sebagainya. Jadi di samping sungai itu ada pohon rindang, ya biasanya anak-anak main di situ. Ya Allah, Pak, di situ banyak ranjau. Antum salah pijak meledak itu. Wah, Allahu Akbar. Anak tuh bahkan sampai hati-hati betul. Jangan kalau udah ada yang nginjak, jangan masuk ke dalam sungai. Kan biasanya sama santri kan, kalau santri udah mandi sungai kan seneng, berangkat semuanya. Nggak tahu mereka nginjak apa kan gitu. Kalau udah kayak gitu bersihkan, pastikan bersihkan. Jangan sampai kena dia apa? Di air yang akhirnya menjadi apa? Terkontaminasi, jadi kotor. Usahakan seperti itu. Nah, kalau buang hajat di situ, tempat orang berteduh, tempat orang berlalu lalang, itu terlaknat kotor, Pak. Sejak itu akhirnya anak malas ke sungai itu. Sejak itu akhirnya anak malas. Padahal di sungai itu kan bisa dia kan ngalir kan, tapi malah milih buang hajat di pinggir apa? Sungainya. Itu kan malah ngotorin, Pak, malah bau dan sebagainya. Nauzubillah. Itu harus kita hindarkan. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, yang keempat, adamu raf'i thawbi hatta yadnuwa minal ard. Dia itu jangan sampai ngangkat pakaiannya sampai dia jongkok, betul-betul pastikan sampai ke bawah. Itu karena Nabi pakai jubah. Kalau kita kebalikannya, kita pelorotin celana dari atas kemana? Ke bawah. Kenapa? Biar nggak nampak auratnya. Apa kata beliau di sini? Kata Syekh, wa dzalika hatta la tankashifal auratu. Dan hal itu Nabi kerjakan agar aurat Nabi nggak terbuka. Jadi kalau belum sampai jongkok, Nabi nggak akan buka ini, Pak. Kalau buka kan nampak nanti semuanya. Nah, kita juga sama, kalau kencing itu, Pak, jangan sampai dipelorotin, apalagi kencing yang kayak tadi di pinggir itu, Pak. Itu usahakan jangan. Kenapa? Aurat itu nampak. Dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada qada' al-hajah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau hendak buang hajat, lam yarfa' thawbahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan ngangkat jubahnya hatta yadnuwa minal ard, sampai Nabi betul-betul jongkok ke bawah, baru Nabi apa? Angkat pakaiannya. Jadi sunnahnya, mau kencingkah dia, mau BAB kah dia, itu usahakan jongkok, bukan apa? Berdiri. Usahakan. Dan itu kebiasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak faedah. Di antaranya tidak terciprat kotorannya karena dia di bawah. Terus yang kedua, biar nggak nampak auratnya. Dan itu sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang berikutnya di sini yang perlu kita ketahui adalah
adamu dukhulil khala'i bi syai'in fihi dzikrullah. Jangan sampai kita masuk ke dalam sebuah kamar mandi membawa barang di situ disebutkan nama Allah. Contoh, kita masuk ke kamar mandi dengan kondisi pakai kaos ada tulisan apa? Allah. Itu jangan. Itu jangan, Mbak. Karena itu nanti jatuhnya takutnya merendahkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya santri mau masuk buang hajat, dia bawa kitab, letakkan kitabnya di luar. Enggak boleh ada yang masuk. Kalau dia bawa mushaf di sini, ambil mushafnya dikeluarkan, usahakan. Jangan sampai dia masuk membawa kondisi di situ disebutkan nama Allah. Barang-barang apapun. Kenapa? Karena disebutkan li'annal khala'a makanun lil qadhurat. Karena kamar mandi ataupun toilet itu tempatnya kotoran, tempatnya najis. Najis, Pak, kotor. Wa fihi tajtami'u syayatin. Di dalam toilet terkumpul apa? Syaitan. Makanya markasnya syaitan di mana? Toilet. Wasiyanatan bismillah. Kenapa kita nggak boleh juga bawa barang yang ada nama Allah ke dalam kamar mandi untuk menjaga kehormatan nama Allah Subhanahu wa taala? Dari apa? Anil ihanah, dari kita rendahkan nama Allah dan kita sepelekan nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan dalam sebuah riwayat dari Anas bin Malik, apa kata Anas? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala, Nabi kapan masuk toilet naza'a khatamahu, maka beliau lepaskan apa? Cincinnya. Kenapa Nabi lepaskan cincinnya? Karena tulisan cincin Nabi itu Muhammad Rasulullah. Jadi Muhammad itu di bawah. Jadi tulisannya gini, Pak. Ada Nabi itu pakai batu akik. Jadi batu akik, jadi pakai batu dituliskan di situ Muhammad paling bawah, Rasul atasnya, Allah paling atas. Biasanya kita baca itu dari atas atau ke bawah? Atas ke bawah. Tapi Nabi nggak mau nama Muhammad tuh di atas, Rasul di tengah, Allah di bawah. Kenapa? Karena Nabi nggak mau menghinakan nama Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah harus di mana? Di atas. Nama Allah harus di atas. Makanya cincin Nabi kita Muhammad SAW itu Muhammad Rasulullah, tapi ditulis di bawah Muhammadun Rasulu atasnya. Allah itu paling apa? Paling atas. Nah, ternyata Nabi kapan buang hajat naza'a khatama, kata Anas, beliau selalu buka cincinnya, beliau letakkan di luar. Itu yang paling aman. Karena di situ nggak boleh kita menghinakan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tuh bisa, Pak, sekarang kalau antum berangkat umrah nanti, antum cetak nama itu bisa. Kalau antum cetak semisal tulisan seperti itu, ada tulisan Allahnya, itu jangan sampai antum hinakan. Jangan sampai dibuat hal-hal yang istilahnya itu dijaga betul, Pak. Jangan sampai diremehkan. Nah, dulu yang namanya stempel itu pakai cincin. Makanya cincin namanya khatam. Khatam itu stempel. Stempel artinya khatam. Kalau di kita namanya sekarang akhirnya jadi apa? Cincin. Karena zaman dulu stempel itu pakai apa? Cincin. Jadi ambil tinta, tak, cetak apa di stempel. Itu namanya apa? Cincin. Jadi ala kulli Nabi sallallahu alaihi wasallam lepaskan karena di situ ada nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang sunnah berikutnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah an-nahyu an istiqbalil qiblah. Larangan Nabi untuk menghadap ke kiblat ketika buang hajat. Enggak boleh hadap sana, wastidbariha, dan enggak boleh membelakangi apa? Kiblat. Jadi menghadap kiblat enggak boleh, ke sana enggak boleh. Terus apa? Menghadaplah ke sana. Imma ke timur ataupun imma ke utara ataupun apa? Ke selatan. Kalau untuk khusus di negara kita. Taib. Mana hadisnya disebutkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataitumul ghaita," kalau kalian buang hajat, buang air besar, fala tastaqbilul qiblata, maka janganlah kalian buang hajat dalam kondisi menghadap kiblat ke sana. Wala tastadbiruha, dan juga jangan membelakangi kiblat. Bi baulin wala ghaitin, baik buang air kecil ataupun buang air apa? Besar, enggak boleh dua-duanya. Terus apa? Perhatikan, Pak. Walakin syarriku au gharribu, tapi menghadaplah ke timur, menghadaplah ke barat. Kalau kita menghadap timur, menghadap barat, artinya apa? Menghadap kiblat dan membelakangi apa? Kiblat.
Ini ucapan Nabi yang potongan paling terakhir, walakin syarriku au gharribu, karena Nabi ucapkan itu ketika Nabi di Madinah. Kenapa? Karena Nabi di Madinah itu utaranya Mekah. Jadi Mekah itu selatan, Madinah itu apa? Utaranya. Makanya perintah Nabi, walakin syarriku au gharribu. Maka buang hajatlah ke timur atau apa? Ke barat. Karena ke timur dan ke barat itu tidak menghadap kiblat dan tidak membelakangi apa? Kiblat. Mereka itu menghadap ke kiblat kalau ke selatan, membelakangi kiblat kalau apa? Ke utara. Nah, kalau di Indonesia menghadap timur berarti membelakangi apa? Kiblat. Menghadap barat menghadap ke apa? Kiblat. Nah, perintah Nabi SAW yang terakhir itu khusus untuk orang-orang yang berada di kota apa? Madinah, dan orang yang sejajar, mereka yang sejajar. Kalau di Indonesia tak berlaku itu, Pak. Nah, kalau kita justru kita itu perhatikan harus menghadap ke utara ataupun kemana? Ke selatan. Itu perintah Nabi kita Muhammad SAW. Taib. Tapi kata Syekh di sini, hukum larangan tersebut itu khasun bil khala, khusus yang dia itu tidak ada bangunannya. Fi sahra, semisal di mana? Di padang pasir. Semisal di padang pasir. Amma fil bunyani, adapun di sebuah bangunan kayak WC kita saat ini yang ada bangunannya, yang ada temboknya. Au ma'a wujudi sa'irin bainal mutakhalli wal qiblah fayajuz dzalik. Ataupun kalau seandainya ada penghalangnya antara orang yang kencing dengan kiblat, maka boleh. Tapi wallahu alam tetap usahakan dihindarkan. Kenapa Syekh bilang katakan boleh? Karena hadis sahih Bukhari dan sahih Muslim. Ibnu Umar itu pernah naik ke rumahnya Hafsah. Hafsah ini siapa ya Nabi? Istri Nabi kita Muhammad SAW. Ibnu Umar saudaranya Hafsah. Saudaranya siapa? Hafsah. Ibnu Umar naiklah. Apa kata Ibnu Umar? Faraqitu yauman ala baiti Hafsah. Aku pun suatu hari pernah naik ini ke atas rumahnya Hafsah. Fara'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ternyata aku lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam buang hajat apa? Mustadbiral Ka'bah, membelakangi Ka'bah. Membelakangi apa? Ka'bah. Ternyata Pak, di situ tidak boleh, kata para ulama, kalau seandainya fis sahra, kalau di tempat yang terbuka. Kalau tertutup maka boleh, sesuai hadisnya Ibnu Umar. Tapi wallahu alam Pak, tetap terlarang. Tetap apa? Terlarang. Ada sebagian para ulama mengatakan walaupun boleh tapi hukumnya makruh. Makanya Anda bersyukur masjid ini itu memang walaupun pakai bangunan tapi tidak menghadap kemana? Kiblat. Juga nggak membelakangi apa? Kiblat. Itu memang penting untuk kita semua yang perlu kita ketahui. Na'am, wallahu alam bissawab. Kemudian yang berikutnya adalah an-nahyu 'anil bauli fil ma'ir raqid ad-daim. Larangan Nabi SAW untuk kencing di air yang tergenang, yang ngambang itu airnya. Semisal di sini tuh apa ya, air yang tergenang itu adalah biasanya yang enggak waduk. Tapi kalau waduk itu kan jumlahnya banyak ya. Tapi tetap nggak boleh Pak. Waduk tuh ngalir nggak ya? Iya, pokoknya ada tempat biasa itu memang betul-betul dia itu tergenang. Itu tetap nggak boleh. Sumur nggak boleh, sumur, apalagi sumur ngamuk satu kampung. Iya, nggak boleh sembarangan. Itu nggak, itu tergenang. Hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabulanna ahadukum, jangan sampai salah seorang kalian itu kencing fil ma'id daim, di air yang tergenang, alladzi la yajri, yang enggak ngalir sama sekali airnya. Summa yaghtasilu fi, habis itu mandi di situ dia. Kayak macam kolam renang yang enggak ngalir airnya. Udahlah dia kencing situ, mandi pula di situ. Ini kotornya, naudzubillah. Itu Pak, ada orang-orang fitrahnya yang udah rusak, yang biasa aja gitu, nganggap kotor tuh biasanya. Nah, Islam itu menganjurkan kita untuk bersikap bersih, rapi, wangi. Yang gini-gini itu dilarang loh Pak. Kan airnya banyak, tetap dilarang. Tetap dilarang. Karena dia apa? Tidak mengalir, tetap dilarang. Karena itu akan merusak. Iya, kalau seandainya airnya banyak, tapi pelan-pelan satu persatu kecing situ, sampai akhirnya apa? Berubah wanginya, berubah warnanya, sudah Pak. Kotor nggak airnya?
kotor. Islam melarang dengan keras. Jadi Islam tuh betul-betul mengajarkan kebersihan. Bahkan kata Nabi kita SAW, at-tahuru syatrul iman, kesucian itu bagian dari apa? Iman. Sucilah kita Pak, bersih. Makanya Masya Allah Pak ya, sebenarnya orang yang paling bersih itu penuntut ilmu. Orang yang paling rapi, paling wangi itu harusnya ustadznya. Tapi na'udzubillah, kadang-kadang santri ini yang paling kotor. Pak, antum belum tahu kondisi gimana kehidupan pondok pesantren. Kecuali antum betul-betul punya anak di mana pondok pesantren. Wallahi, pernah Anda punya kawan ya. Biasanya kan kita zaman dulu belum ada sistem laundry, Pak. Masih nyuci apa? Sendiri, masih mandiri semua, makan sendiri, ya nyuci sendiri, semua pokoknya mandiri sendiri. Tapi akhirnya nyuci baju tuh biasanya kita rendam baju paling maksimal berapa menit? 30 menit kan? Ini 3 hari lebih sampai berbelatung Pak, la haula wala billah. Sampai yang nyuci tuh kakak kelasnya. Dia tuh gitu terus. Nanti beli baju baru, orang kaya tapi kotor. Ujungnya beli baju lagi. Yang baju itu udah kakak kelas yang bersihkan. Ini loh punya antum, dirawat di. Kalau Islam nggak ngajarkan kayak gitu Pak. Islam tuh ngajarkan apa? Bersih, wangi, Masya Allah. Gigi itu wangi, mulut tuh wangi, kemudian baju itu betul-betul wangi, pakai parfum. Nabi SAW tuh keringatnya wangi apa? Misik. Bahkan kata Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, wallahi demi Allah, keringat Nabi la ahla minal misik, lebih wangi dari apa? Misik. Keringatnya udahlah wanginya wangi misik, masih pakai minyak wangi. Lah kita bau busuk keringatnya, ternyata nggak pakai apa? Minyak wangi. Makanya Nabi SAW, kalau kita biasanya wangi itu tercium kalau udah lewat. Nabi, Masya Allah, saking wanginya, belum muncul pun udah wangi. Lewat wangi itu Masya Allah, tetap wanginya. Ini sholat bau ketiak, bau apa? Aduh Pak, jangan sama sekali. Islam tuh ngajarkan kita untuk apa? Bersih. Bersihlah Pak, kita bersih. Makanya pertama kali ayat-ayat yang turun surat Al-Muddathir. Yang pertama Al-Alaq, Al-Muzammil atau Al-Muddathir. Apa kata Allah? Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut. Kum, Nabi lagi sakit. Kum, bangun kau. Fa'andir, dakwahlah kau. Terus berikutnya apa? Wa thiyabaka fatahhir, baju engkau bersihkan. Jadi dai itu bajunya harus bersih. Jadi jangan sampai antum dai berdakwah pakai baju ya Allah compang camping sana sini, tuh jangan Pak. Kalau bisa rapi, disetrika, rapi, bersih dan sebagainya. Kalau memang butuh mandi, ini enggak apa, Masya Allah, di sini ada bekas kompor lah, di kotor sana kotor sini, nggak terawat kadang-kadang Mbak. Orang itu udah tergambar, ya Allah gini dai mau ngajak manusia. Sedangkan orang itu biasanya dakwahnya diterima pertama kali biasanya orang awam lihat penampilannya. Makanya kadang-kadang Mbak, wajah ganteng itu ngaruh Mbak. Belum apa-apa udah terima duluan. Belum apa-apa udah terima duluan. Itu ngaruh, bersihnya ustadz, wanginya ustadz, itu berpengaruh Pak terhadap dakwah biasanya. Makanya memang pertama kali diperintahkan kita untuk membersihkan pakaian kita dan tubuh kita dari apa? Berbagai macam kotoran. Jadi janganlah sampai kita tuh kencing kayak gitu. Jangan sama sekali. Wallahu alam. Yang ke-8 yang berikutnya, karahiyatu istikhdamil yadil yumna fi qada'il hajah. Jangan sampai kita itu dimakruhkan, dibenci menggunakan tangan kanan untuk buang hajat. Jangan pakai tangan kanan, karena tangan kanan itu mulia untuk hal-hal yang mulia. Hadisnya apa? Hadis Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyamini. Jangan sampai kalian itu kencing dengan memegang tangan kanannya, dengan memegang pakai tangan kanannya, memegang kemaluannya pakai tangan kanannya, nggak boleh. Jadi Pak, Masya Allah, bukan berarti nggak boleh dipegang, boleh, tapi pakai tangan apa? Kiri. Jangan sampai pakai tangan kanan, ya Allahu Akbar. Makanya sebagian ikhwah itu nggak mau salaman Pak sama orang yang habis dari kamar mandi, nggak mau mereka. Enggak dia kan pakai baru buang hajat itu.
Tapi kalau ikhwan, ana nggak ada masalah, ana salaman aja, assalamualaikum. Dia habis dari kamar mandi, karena ana yakin tangan kanannya nggak pernah dipakai untuk buang apa? Hajat. Jadi itu nggak ada masalah, salaman aja pak. Nah di kita itu karena kebanyakan masyarakatnya itu buang hajat, bersihkannya pakai tangan apa? Kanan. Kencingnya pun megang pun pakai tangan kanan. Akhirnya mereka tuh nggak mau salaman pakai tangan kanan. Ana nggak tahu kalau di sini. Kalau di tempat kami itu nggak mau mereka. Entah kenapa. Padahal sunnahnya kalau kita jumpa sama kawan kita, jabat apa? Jabat tangan. Dia dari kamar mandi atau enggak? Tapi kalau ikhwan, ana nggak ada masalah pak. Karena ana yakin, insya Allah sih yakinnya dia tuh tahu adab Islam. Tahu dia adab Islam. Jadi bersihkan, atau hadis Nabi kita sallallahu la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa yaqul. Jangan sampai salah seorang dari kalian memegang zakarnya, kemaluannya dengan tangan kanan ketika dia kencing. Enggak boleh. Jadi apa? Pakai tangan kiri. Wala yatamassah minal khala'i biyaminihi. Yang kedua ini lebih buruk. Dan jangan sampai dia bersihkan najisnya dengan tangan kanannya. Wah, ini lebih kacau, Pak. Apalagi habis itu dia makan lagi. Allah. Pakai tangan kanan ini, wallah. Antum ingatkan putra-putri kita, Bang. Nah, jangan pakai tangan kanan. Enggak boleh. Tinggalkan. Karena dalam Islam itu ngajarin kebersihan. Nah, tangan kanan itu untuk hal-hal yang apa? Baik. Hadis Nabi kita Muhammad SAW, kata Aisyah, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun." Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senang untuk mendahulukan yang kanan. Dalam kondisi apa? Yang baik-baik. Fi tuhurihi, ketika beliau bersuci, wa tana'ulihi, ketika beliau pakai sendal. Kemudian wa tarajjuli, ketika beliau nyisir. Nyisir itu Pak bukan berarti sunnahnya belah apa? Belah kanan. Hadisnya kan kita itu disunnahkan nyisir itu apa? Belah kanan. Enggak. Tayammun itu maksudnya dahulukannya apa? Yang kanan. Mau belah tengah kah dia? Kalau istilah zaman dulu belah pantat kan gitu. Yang betul-betul apa? Ke tengah gitu. Halal boleh. Bukan berarti sunnahnya harus ke sana, enggak. Tapi yang disisir pertama kali yang mana? Yang kanan itu sunnahnya. Itu sunnahnya. Mau ke belakang semua halal. Tapi yang sunnahnya disisir yang mana? Kanan dulu. Wa fi syanihi kulli, dan setiap segala kondisi yang baik. Ngasih orang pakai tangan kanan, ngambil barang pakai tangan kanan, salaman pakai tangan kanan, jabat tangan, terus ngusap anak yatim pakai tangan apa? Kanan. Semua usahakan pakai tangan kanan. Pertanyaan kemudian, siwak pakai tangan kiri atau tangan kanan? Atau sikat gigi? Kanan atau kiri? Ini khilaf para ulama. Kenapa? Karena ada yang mengatakan siwak ini itu ibadah, dan ibadah itu bagusnya pakai tangan kanan. Ada ulama yang lain mengatakan enggak, pakai tangan kiri. Kenapa? Karena siwakan itu membersihkan mulut dari kotoran-kotoran yang ada dalam apa? Mulut. Sedangkan kita istinja pakai tangan kiri atau tangan kanan? Kiri. Siwakan juga sama kata mereka. Wallahu alam, ana lebih condong ke yang kanan. Kenapa ana condongnya ke kanan? Karena siwakan itu enggak seperti istinja. Tidak seperti apa? Istinja. Karena kita membersihkan pakai alat, imma kayu siwak, wa imma sikat gigi, dan alat-alat yang lainnya. Maka disunnahkan tetap pakai apa? Yang kanan. Wallahu alam bishawab. Nah, tapi kalau ada yang pakai kiri tetap juga sama. Tidak ada masalah sama sekali. Insyaallah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib, yang berikut yang ke-9, sunnahnya istihbabul bauli qa'idan. Sunnahnya kita kencing dalam kondisi duduk jongkok. Tapi apa kata beliau? Wajawazuhu qa'ima. Boleh seseorang itu kencing dalam kondisi apa? Berdiri. Walaupun yang afdal apa tadi? Duduk atau jongkok. Kenapa? Karena disebutkan di sini fal aslu fil bauli ayyakuna min qu'ud. Karena kencing itu aslinya duduk harusnya. Itu aslinya. Dan ternyata kencing duduk itu sekarang dipakai oleh orang-orang barat. Orang-orang barat tuh Pak, semua kencing apa? Duduk semuanya di klosetnya. Semua setahuan. Rata-rata mereka semua seperti itu. Jarang mereka tuh apa? Berdiri. Kecuali tadi yang tempat di dinding itu. Tapi kalau ada kloset mereka kebanyakan apa? Duduk. Dan itu hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Secara medis kalau orang barat itu nggak pakai hadis, mereka pakai apa? Medis. Karena mereka tahu kencing duduk lebih apa? Sehat. Nah, kalau kita pakai medis, yang kedua pakai apa? Hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Man haddatsakum anna Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman fala tusaddiqu. Kalau ada yang berbicara kepada kalian bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kencing berdiri, fala tusaddiqu, jangan percaya. Jangan percaya. Kenapa? Makana yabulu illa jalisa. Ini kata Aisyah. Nabi enggak pernah kencing kecuali apa? Duduk. Padahal aslinya pernah enggak Nabi kencing berdiri? Pernah. Dan yang berbicara itu adalah Hudzaifah, sahabat Nabi kita sallallahu. Makanya kata Syekh di sini, wa yajuzul bauli qa'ima. Wa yajuzul baulu qa'ima. Boleh seseorang itu kencing dalam kondisi berdiri. Bisyarat, dengan syarat ayyamana talwitha badanihi wa thawbihi. Dia aman, badan dia enggak terkotori dan tubuh dia, baju dia enggak terkotori. Kalau aman, enggak ada masalah. Wa ayyamana an-nazar ilaih, dan dia aman untuk tidak dilihat oleh manusia. Kenapa? Hadisnya hadis Hudzaifah. Hadis Hudzaifah menunjukkan bahwasanya Nabi kencing apa? Berdiri. Disebutkan kuntu ma'an Nabi SAW, aku pernah bersama Nabi SAW, fantaha ila subatati qaumin, maka Nabi berangkat ke tempat pembuangan akhir. Pembuangan akhir ada TPA biasa di sini. Nah, itu Nabi berangkat. Fabala qa'ima, maka Nabi dalam kondisi apa? Berdiri kencing. Kencing apa? Berdiri. Pertanyaan sekarang, Hudzaifah bohong atau jujur? Jujur, nggak mungkin Hudzaifah dusta. Tapi kata Aisyah, kenapa? Karena Aisyah itu yang Aisyah lihat, Nabi itu selalu kencing duduk, nggak pernah kencing apa? Berdiri. Tapi bukan berarti kalau apa kata Aisyah seperti itu, lantas Nabi SAW nggak pernah kencing berdiri. Karena memang Nabi itu kencing itu di banyak tempat, di tempat subat atau komen di luar sana, Nabi safar, jihad, Nabi ini, Nabi itu. Kalau Aisyah, yang dilihat oleh Aisyah cuma di dalam apa? Rumah saja. Nabi kan safar sana, safar sini, safar sana, safar sini. Ternyata Hudzaifah pernah lihat Nabi itu kencing dalam kondisi apa? Berdiri. Berarti apa? Kebanyakan kencing Nabi itu bukan berdiri, tapi apa? Duduk. Walaupun pernah sesekali dilihat oleh para sahabat Nabi kencing apa? Berdiri. Di atasnya Hudzaifah yang melihat. Wallahu alam bishawab. Insyaallah subhanahu wa taala kita lanjutkan nanti badal Isya. Kita cukupkan sampai sini. Wassallallahu nabiyana Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ayyuhal ikhwatul kiram, kita lanjutkan kajian kita kembali. Yang berikutnya yang harus kita kerjakan adalah ketika buang hajat, karahiyatul kalam, dibencinya kita untuk berbicara athna'a qada'il hajah, ketika kita sedang buang apa? Hajat. Jangan sampai ngobrol, jangan sampai berbicara illa li hajatin, kecuali ketika ada apa? Hajat. Kalau buang hajat jangan sampai ada ngobrol, kecuali ada kebutuhan. Hadisnya disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna rajulan marra wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabul. Ada salah seorang laki-laki melewati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi beliau sedang kencing. Fasallama, dia pun mengucapkan salam untuk Nabi kita wasallam, falam yarudda alaih, dan Nabi enggak jawab salamnya ketika itu karena Nabi sedang apa? Buang air kecil. Kita tahu apa hukum menjawab salam? Wajib. Dan bahkan kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakul muslim 'alal muslimi sittun. Hak muslim yang wajib ditunaikan untuk muslim yang lain itu ada 6. Salah satunya apa? Kalau seandainya kita itu diucapkan salam untuk kita, maka apa? Falyarudda alaih. Kita tuh harus balas salamnya. Karena kalau seandainya orang nggak membalas salam kita, pasti di hati kita ada sesuatu. Dan ini jangan sampai sekali-kali kita kerjakan hal tersebut. Maka berbeda khusus untuk buang air kecil ataupun buang air besar. Jangan ngobrol. Bahkan ini kalau di toilet umum sebelah ke sebelah bisa apa? Bicara. Ini jangan sampai kita seperti itu. Kalau bisa percepat. Kalau kita sambil ngobrol, sambil apa, itu kan memperlama wujud kita di toilet. Sedangkan kita itu kalau bisa jangan berlama-lama di mana?
toilet. Sekarang enggak, naudzubillah, udah tahu toilet itu tempatnya syaitan, markasnya syaitan. Orang tuh dibuat untuk berlama-lama di mana? Markasnya syaitan, di kamar mandi, di toilet. Naudzubillah. Sekarang bahkan banyak rumah-rumah yang toiletnya itu indah sekali. Bahkan ada bathtub, bisa tidur di situ. Bisa berendam lama, masya Allah, ini lama sekali. Bahkan mereka itu kalau zaman dulu tuh sampai baca koran bisa-bisanya di toilet. Kalau sekarang tuh lihat apa? HP semisal, itu bisa-bisa di toilet. Naudzubillah. Ini kalau sudah seperti itu kondisinya, dia akan berlama-lama di tempatnya siapa? Syaitan. Makanya kalau WC itu nggak usah diindahkan, itu tempatnya syaitan. Ini kadang-kadang lebih bagus kamar mandinya dibandingkan kamar tidurnya. Ada nggak yang kayak gitu? Ada, Pak. Kamar mandi itu wow. Pokoknya udahlah luas, banyak fasilitasnya di situ. Makanya orang itu dibuat betah di kamar mandi. Untuk apa? Itu tempatnya siapa tadi? Syaitan. Dan kita bukan berlama-lama di kamar mandi. Wallahu alam. Berikutnya adalah, ini jarang terjadi di kita, karahiyatul istijmar. Kita itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istijmar atau istinja bil azmi, pakai tulang, warrauthi, ataupun kotoran yang sudah ngering. Karena di Saudi itu Pak panas. Kapan istilahnya semisal kotoran keledai itu kapan udah kena matahari dia bisa ngering, dikira itu batu gitu loh. Kita nggak boleh istijmar pakai tulang ataupun pakai kotoran. Dan kita disunnahkan kalau bisa itu istijmar pakai jumlah yang ganjil, 3, 5, 7 dan sebagainya. Daun pakai 3 daun, tisu pakai 3 tisu dan sebagainya. Wallahu alam. Kenapa? Hadisnya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, nahana Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kami annastanjia, agar kami istinja bi aqalla min thalathati ahjar, dengan batu lebih sedikit dari 3 batu. Enggak boleh. Karena biasanya itu masih kotor. Pakai cuman 1 batu sekali istinja atau 2 kali, itu masih apa? Kotor. Au annastanjia bi raji'in au azmin. Atau kita juga dilarang, kata Salman Al-Farisi, istinja pakai kotoran ataupun tulang. Zaman dulu masih sering banyak seperti itu. Kenapa larangannya? Ilatnya kata Nabi kita Muhammad SAW, fa innahu zadu ikhwanikum minal jin. Karena itu makanan saudara kalian dari bangsa apa? Jin. Jadi jin itu saudara kita. Kalau muslimnya, jin apa? Muslim. Jadi jin itu saudara antum bukan? Saudara antum, saudara anak muslim. Mereka bisa jadi nyimak saat ini, Pak. Jadi antum jangan remehkan jin. Jin muslim. Mereka dakwah. Mereka nuntut ilmu. Mereka belajar. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala takdirkan para jin itu bisa duduk belajar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana Nabi tahu? Goyangnya nggak ada angin. Tapi rumput itu apa? Goyang. Itu dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jin itu duduk belajar. Jadi mereka tuh haus menuntut ilmu, haus menuntut ilmu. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi jin itu tetap belajar, Jadi jangan sampai kita tuh meremehkan jin, jangan sampai. Karena jin itu ada yang jin taat kepada siapa? Allah SWT. Jin muslim tadi nggak mau ganggu manusia. Nah, jin-jin yang suka merasuki tubuh manusia itu jin zalim itu. Itu bukan jin yang taat kepada siapa? Allah. Kebanyakan mereka jin kafir. Makanya ketika diajak syahadat biasanya mau, akhirnya mereka keluar. Habis syahadat mereka keluar rata-rata. Karena mereka sudah masuk apa? Islam. Sedangkan Islam itu tidak membolehkan jin dan manusia untuk berbuat apa? Zalim. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, oh enggak Ustaz, ada jin yang baca Quran. Betul ada. Tapi itu jin muslim zalim. Dia muslim tapi apa? Zalim. Kalau dia taat enggak, kenapa? Mengganggu manusia. Bahkan kadang-kadang jin itu pun baca Qurannya bagus. Lebih bagus daripada antum baca Quran. Iya, jin itu juga sama, Pak. Bisa dia baca Quran, juga bisa dia baca Quran Al-Karim. Jadi ala kulli di sini jin itu ada wujudnya. Naam, jin itu ada wujudnya. Wallahu alam. Kemudian yang berikutnya adalah istihbabud dukhul birrijlil yusra. Disunnahkan kita masuk kamar mandi dengan pakai tangan apa? Pakai kaki apa? Kiri. Bukan pakai tangan. Itu namanya apa? Iya, pakai apa? Pakai kaki kiri. Wal khuruj birrijl yumna, dan keluar pakai kaki kanan. Ini sunnahnya.
Terus tambahkan lagi zikir ketika masuk kamar mandi atau toilet, ketika keluar juga apa? Dari toilet. Disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke dalam kamar mandi ataupun toilet, beliau mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini wallahi Pak, jangan sampai antum tinggalkan. Ana sering sampaikan Pak, jin itu bisa melihat tubuhnya manusia, bisa melihat auratnya manusia, itu jin. Dan jangan antum kira jin itu gak bisa suka sama manusia. Bisa Pak, jin itu bisa suka dengan manusia. Mana dalilnya? Dalilnya banyak Pak sudah. Antum tahu kenapa iblis betul-betul semangat untuk memerintahkan Adam dan Hawa makan apa? Buah yang dinamakan dengan iblis buah khuld, agar tertanggal apa? Pakaiannya Adam sama Hawa. Ketika Adam nampak auratnya dan Hawa nampak auratnya, iblis itu senang sekali. Makanya orang-orang LGBT itu biasanya itu sudah dikuasai oleh siapa? Syaitan. Diruqyah aja masuk itu biasanya. Istilahnya berdampak, ngefek gitu loh. Orang-orang lesbi, orang-orang istilahnya transgender, orang-orang gay dan sebagainya, itu karena dikuasai oleh syaitan. Dan bahkan kita itu pernah ngeruqyah seseorang, susah sekali mengeluarkan ini jin. Kenapa? Karena udah cinta mati dengan manusia. Makanya kita diperintahkan masuk markas mereka, mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari jin laki-laki ataupun jin apa? Wanita. Jadi jin itu ada laki-laki, ada jin juga wanita. Makanya mereka juga yatanasal, mereka itu memiliki keturunan, ada anaknya, ada cucunya, terus seperti itu. Ada keturunan mereka. Dan antum harus tahu, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, Pak, jin itu kapan sudah suka dengan manusia, dia akan pepet terus. Dia akan pepet terus. Dan disebutkan dalam sebuah tafsir, antum tahu di zaman Sulaiman siapa wanita yang punya kerajaan juga? Bilqis. Bilqis itu disebutkan dalam sebuah tafsir para ulama, itu hasil dari jin dan manusia. Makanya Al-Imam Ibnu Taimiyah katakan, mungkin enggak jin itu istilahnya berhubungan akhirnya memiliki anak? Mungkin dengan manusia, mungkin, kata Ibnu Taimiyah. Tapi hukumnya apa? Haram. Karena Allah katakan kita ini dijadikan saling mencintai min anfusikum, sejenis kita, manusia dengan manusia, jin dengan apa? Jin. Tapi mungkin, wallahil azim, mungkin jin suka manusia. Mungkin. Anak pernah ngeruqyah, Pak. Dia nggak mau keluar karena dia udah cinta mati dengan manusia yang dia rasuki. Itu yang harus kita hindarkan. Makanya doa Nabi kita Muhammad SAW setiap kali masuk kamar mandi itu dimulai Bismillah. Dengan apa? Bismillah. Kenapa hadis Nabi kita Muhammad SAW sitru ma baina a'yunil jin, penutup pandangan matanya jin, an aurati bani Adam, sehingga mereka nggak bisa melihat auratnya bani Adam. Idza dakhala ahaduhumul khala, ketika mereka masuk kamar mandi, ayyakula bismillah, bani Adam harus mengucapkan apa? Bismillah. Kapan mengucapkan bismillah? Semua mata jin terhalang sehingga nggak bisa lihat auratnya manusia. Ini Pak penting sekali. Jadi ala kuliah, antum sekarang coba lihat Pak, kondisi kadang-kadang suami nggak mau nyutubuhi istrinya, istri nggak mau nyutubuhi suaminya, itu biasanya ada gangguan siapa? Syaitan. Ada gangguan jin di situ. Di antara mereka itu bisa, Pak. Na'udzubillah. Jadi kita harus berhati-hati dari gangguan apa? Gangguan jin. Wallahu a'lam. Kemudian kalau keluar wa indal khuruj, kalau dia keluar yuqaddimu rijlahul yumna, dia dahulukan keluar pakai kaki apa? Kanan. Wa yaqulu ghufranak, dan dia ucapkan apa? Ghufranak. Ya Allah, aku butuh bantuan ampunan Engkau ya Allah. Aku butuh apa? Ampunan Engkau. Karena kadang-kadang kita ini buang hajat, nggak sengaja najisnya masih tersisa, nggak sengaja najis masih nempel dan sebagainya. Sedangkan kita tahu azab kubur itu paling banyak dari apa? Air kencing najis tadi. Itu yang paling banyak, kebanyakan kondisinya. Maka kita ucapkan ghufranak. Kemudian terakhir di sini. Yang ke-13, ghuslul yadaini ba'da qada'il hajah. Kita mencuci kedua tangan setelah buang apa? Hajat. Antum habis buang hajat selesai, usahakan apa? Cuci kedua tangan, bersihkan kedua tangan antum.
Dan ini sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan hadisnya Abu Hurairah, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qada hajatahu." Nabi itu ketika buang hajat, "Tsumma stanja min taur." Kemudian Nabi istinja menggunakan air yang ada dalam sebuah wadah kecil. "Tsumma dallaka yadahu bil ard." Habis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam usap-usapkan tangannya di tanah. Wa fi riwayatin tsumma masa yadahu 'alal ard. Kemudian Nabi usapkan tangannya di atas apa? Tanah. Dibersihkan, Pak. Nah, kalau kita habis istinja, habis buang hajat kemudian istinja, habis itu kita cuci, apalagi pakai sabun tuh bagus, nggak ada masalah sama sekali, itu lebih bersih. Nah, makanya ana yakin sekali sama ikhwan nggak ada masalah, salaman habis mereka dari buang hajat nggak ada masalah, karena pertama tangan kiri mereka udah bersih, apalagi mereka nggak mungkin istinja, insya Allah ya mudah-mudahan kalau udah tahu ilmunya nggak mungkin istinja pakai tangan apa? Kanan insya Allah. Jadi nggak ada masalah, Pak. Antum apa? Jabat tangan saja. Wallahu alam. Besok ini udah selesai kita materinya. Insya Allah berikutnya kita adalah adabul libasi waz zinnah. Gimana sih libasnya laki-laki wanita, berpakaiannya laki-laki dan wanita, dan gimana perhiasan mereka. Karena biasanya habis kita itu tidur, bangun, istinja kan, kita ke kamar mandi, habis itu kita pakai pakaian berhias. Ini nanti terus, Pak, sampai malam. Jadi ini kitab ini, Pak, kita ringkas, tapi itu sampai terakhir nanti sampai tidur lagi, alhamdulillah selesai kitabnya. Nah, habis kita ke kamar mandi, kemudian kita pakai apa? Pakaian apa sih yang disunahkan ketika pakai pakaian, apa sih yang disunahkan ketika kita berhias untuk keluar dari rumah kita. Wallahu alam, insyaallah pada pertemuan berikutnya. Kalau ada pertanyaan, Pak, silakan, tafadhol. Kalau ada pertanyaan. Nah, tafadhol, Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan istinja, Ustaz, ya. Nah, kencing tadi ya. Itu yang betul sebenarnya duduk atau jongkok, Ustaz? Mau dijelaskan, Ustaz? nah, taib, kita buang hajat, istinja itu artinya cebok. Kalau buang hajat itu namanya qada'ul hajah. Oke, mungkin yang dimaksudkan qada'ul hajah. Kita ketika qada'ul hajah, buang hajat, jongkok atau duduk, bebas, dua-duanya bisa. Bisa jongkok bisa apa? Duduk. Dan itu semua sama. Kita makan kan duduk, boleh nggak jongkok? Boleh, disunahkan. Nah, nggak ada masalah sama sekali. Karena yang penting kita itu merendahkan tubuh kita kemana? Ke bawah. Jadi al-qu'ud itu juga sama. Disebutkan jongkok itu kalau al-qu'ud, kalau duduk. Jadi duduk sama jongkok itu apa? Sama. Tinggal al-qu'udu 'alal ard. Kalau seandainya kita qu'ud di atas tanah, berarti kita betul-betul duduk. Kalau seandainya al-qu'ud, maka susah juga sah dikatakan itu sudah apa? Duduk. Antum semisal berdiri. Ya akhi, ijlis. Ya akhi, duduk minumnya. Taib, antum dalam kondisi apa? Jongkok. Halal nggak itu? Halal. Itu sudah disebutkan dengan antum julus. Jadi jongkok sama duduk itu apa? Sama. Hukumnya sama diperbolehkan. Nah, tergantung kalau kita tuh klosetnya sekarang. Kalau klosetnya kloset duduk, ya duduk. Karena kalau jongkok itu nggak boleh, bahaya. Dan bahkan pernah kejadian kloset duduk dipakai untuk jongkok karena orang Indonesia itu nggak pernah duduk, pakai jongkok, pecah keramiknya sampai robek paha itu. Antum ceklah berita itu beberapa kali terjadi. Makanya di mana-mana ditulis tidak boleh apa? Jongkok. Kan ada gambarnya itu kan biasanya dicoret yang jongkok. Yang bener dicentang itu kalau apa? Kalau duduk. Karena bukan apa-apa. Aslinya boleh-boleh aja dia jongkok di saat dia kencing ataupun dia ini. Tapi kalau untuk keramik itu bisa pecah dia, bisa pecah. Bahaya. Jadi duduk saja itu sudah apa? Sudah cukup. Nah, wallahu alam bisawab. Jadi jongkok sama duduk itu sama, Pak. Sama. Wallahu alam. Fadhil yang lain silakan. Fadhil, Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita kan untuk bekerja seharian ya, Iya. setidaknya akan mengeluarkan keringat. Nah, pada bagian kita atau alat yang sensitif itu Inam. yang akan mengeluarkan bau. Untuk sholat itu apakah kita perlu cebok atau gimana? Gimana, Pak? Keseharian kan udah keringat gitu. Iya, naam. Ya, setidaknya kan akan mengeluarkan bau atau apa kalau kita cium gitu. Naam. Iya, nah itu kita wajib cebok atau gimana? Oh, enggak. Cebok itu kalau seandainya kita mengeluarkan apa? Najis. Kalau enggak. Sama antum keringatan. Keluar enggak keringat di ketiak? Keluar. Tapi apakah antum wudu harus basuh ketiak? Jawabannya apa? Enggak. Sebenarnya yang lebih sering keluar keringat tuh di ketiak kan? Tapi tidak ada syariatnya kita itu membersihkan ketiak ketika kita sedang berwudu. Jadi yang disebutkan adalah kita berwudu tanpa kita istinja. Istinja itu khusus kalau kita buang air kecil ataupun buang air
besar. Jadi nggak ada masalah sama sekali Pak. Jadi nggak perlu dicebol lagi. Nah, wallahu alam. Fadl, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jadi ketika seseorang sholat, sementara kan kita tahu bahwa salam kedua itu sunnah ya. Nah, Setelah salam pertama selesai, buang angin Ustaz. Nah. Sholatnya batal apa? sah. Orang itu yang diwajibkan dalam sholat salam itu cuma sekali. Salam yang kedua hukumnya apa? Sunnah. Kalau seandainya antum salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sah, sah sholatnya, sah. Nah yang kedua hukumnya apa? Cuman sunnah pelengkap saja. Nah kalau antum sudah mengerjakan rukun-rukun sholat, pertama syarat-syarat sholat, kemudian rukun-rukun sholat dan kewajiban-kewajiban sholat, maka sholatnya dianggap apa? Sah. Sunnah cuma sekitar sunnah. Antum sholat nggak baca istiftah, sah nggak? Sah, karena istiftah hukumnya apa? Sunnah. Tapi kalau antum nggak membaca al-fatihah, sah nggak sholatnya? Nggak sah, karena baca al-fatihah hukumnya apa? Bukan wajib, ya wajib, tapi bahkan dia termasuk kategori apa? Rukun sholat. Itu kita nggak boleh tinggalkan ke rukun sholat, kewajiban sholat nggak boleh kita tinggalkan. Apa beda rukun sama kewajiban sholat? Kan ada syarat sholat, ada rukun sholat, sama ada kewajiban apa? Sholat. Apa beda tiga itu? Hah? Kan ada syarat, ada rukun, ada apa? Kewajiban, ada sunnah. Kalau sunnah oke lah, kita ngerti. Tapi kalau syarat, rukun sama kewajiban apa beda? Fadl, yang tahu anak kasih dia. Apa? Gimana? Boleh. Kalau rukun ditinggalkan itu tidak sah. Nah. Rukun. Kalau wajib bisa diganti dengan sesawi. Nah, usai. Kalau syarat? Kalau syarat Pak Haji? Syarat. Iya, kan ada syarat rukun. Betul itu. Tinggal syarat. Kalau syarat beda syarat sama rukun. Syarat sah sholat. Ya terpenuhinya rukun dan wajib. Bukan. Betul, kalau rukun itu ditinggalkan, antum nggak bisa cuma sujud sahwi, antum harus ulangi. Antum lupa al-fatihah, nggak bisa antum sujud sahwi. Antum harus ulangi satu rakaat lagi. Antum al-fatihah lagi dari awal, baru antum selesai salam, baru sujud sahwi. Kalau kewajiban, antum sah cuman tambal dengan sujud sahwi. Itu beda rukun sama wajib. Tapi kalau syarat? Berakal. Bukan. Kalau syarat wajib Ini. Bukan. Syarat mungkin sebelum dikerjakan sholat. Syarat itu di luar ibadahnya. Ingat Pak, rukun dalam ibadahnya. Syarat itu yang di luar. Wudu, niat itu di luar apa? Sholat. Niat itu di luar sholat. Karena dimulai sholat itu dengan apa? Takbir. Makanya takbiratul ihram rukun apa? Sholat. Itu permulaan sholat, itu rukunnya. Tapi kalau syarat wudu itu di luar apa? Sholat. Karena sebelumnya. Kemudian yang kedua apa? Semisal istiqbalul kiblat, menghadap ke mana? Kiblat. Antum menghadap ke kiblat itu belum sholatnya. Kemudian apa lagi? Niat. Niat ini kita kerjakan sebelum apa? Sholat. Nah, kalau di luar sholat namanya syarat. Kalau rukun itu semua dalam ibadahnya. Contoh, baca takbiratul ihram, baca al-fatihah. Itu kalau antum tinggalkan ini, Mbak, nggak sah. Tapi dia dalam apa? Sholatnya. Nah, bedanya sama rukun sama wajib. Kalau wajib itu kalau kita tinggalkan cukup dengan sujud apa? Sahwi. Kalau rukun nggak boleh. Antum harus tambah satu rakaat kalau antum tinggalkan. Antum sempurnakan lagi dari awal, baru antum sujud apa? Sahwi. Paham sampai sini? Itu bedanya syarat, rukun sama apa? Sama wajib. Makanya antum harus banyak-banyak belajar fikih, Pak. Karena cuma lewat iya rukun, wajib, rukun-rukun sholat, syarat-syarat sholat, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya. Terus apa bedanya? Itu antum harus apa? Harus tahu. Jadi seperti itu bedanya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Tadi apa pertanyaannya? Apa tadi pertanyaannya? Terkait itu yang salam kedua. Salam kedua. Nah, salam yang kedua itu tuh sunnah. Kita nggak harus kita kerjakan. Makanya sholat jenazah berapa kali salam? Berapa kali salam? Sekali salam sah. 2 kali salam juga boleh. Kita sering, kalau antum di Saudi itu sering sekali sholat jenazah berapa kali salam?
Sekali salam, assalamualaikum warahmatullah, sudah bubar. Dan antum perlu tahu, Pak, salam itu ada 4 cara. Yang wajib ya, assalamualaikum. Sekali, selesai dia itu. Kalau udah sekali selesai, sah, Pak. Jadi yang paling sempurna itu, Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullah, itu paling sempurna. Kemudian yang kedua apa? Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, itu yang kedua. Yang ketiga, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum. Yang terakhir, assalamualaikum. Kalau antum udah ucapkan assalamualaikum, sah salatnya, sah. Jadi nggak perlu antum ulangi. Nah, wallahu alam, karena salam yang kedua hukumnya apa? Sunnah. Sama kayak antum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalam misal juga sah. Yang penting sudah mengucapkan pertama assalamualaikum sekali, itu udah apa? Itu paling minimal. Jadi ada 4 tata cara salam. Kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi, 1. Yang 2, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, 2. Yang ketiga, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum. Yang terakhir, assalamualaikum. Selesai. Itu yang wajib bagi kita. Wallah a'lam. Fadhal, yang silakan. Nah, fadhal. Naam. Naam. Tidak boleh naam. Allah alam, nggak tahu kalau ada dalil atau enggak. Cuman secara kondisi memang kita harus jaga-jaga. Takutnya itu tempatnya siapa? Syaitan, jin. Tapi Allah alam, ana nggak tahu. Mungkin ada dalilnya, mungkin. Tapi ana nggak tahu. Makanya ana katakan Allahu alam. Kalau ana tahu, ana akan kasih tahu. Oh, sebentar, syui. Ana coba cari ya. Tapi ana nggak tahu. Allah alam. Coba sebentar ana cari. Sebentar ya. Nah, ada hadisnya. Disebutkan di sini riwayat Abu Dawud dan Nasa'i, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, dan An-Nawawi mengatakan hadisnya hadis yang sahih. Disebutkan Qatadah dari Abdullah ibn Sarjis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yubala fil juhri, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk kencing di lubang. Wallahu alam, ada apa hikmahnya? Bisa jadi itu tempatnya apa? Jin. Yang kedua, tempat semut, hewan. Zalim nggak kita kalau kita kencengi? Zalim. Antum tahu kisah Sulaiman? Ketika pasukan Sulaiman melewati apa? Tempat apa? Semut. Apa kata semut? Ayyuhan namlu dukhulu masakinakum. Wahai kalian para semut, masuk ke rumah kalian. Kan gitu kan? Karena kalau semut itu kena gangguan, kan dia terganggu, Pak. Kalau kena apa? Kena gangguan kita gitu, tetap terganggu dia. Nah, makanya Allah alam bisawab bisa jadi ke tempat hewan atau tempat jin dan sebagainya. Yang jelas memang ada larangan. Ini hadisnya hadis yang sahih. Nabi SAW melarang kita untuk kencing di mana? Di lubang. Dan itu hadis-hadis yang sahih. Allah alam. Jadi ada hadisnya. Nah, fadhal, yang silakan. Nah. Terkait salam Ustaz ya. Nah. Anak pernah dikasih ilmu begini. Pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini asalukal fayabil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa najata minanar walau indah hisab. Apa tuh? Nggak ada. Salam-salam aja. Salam-salam aja, betul. Karena kadang-kadang inovasi ibadah itu kadang-kadang setiap zaman tuh semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nggak ada dalilnya. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Atau mau cari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibn Majah, Musnad Ahmad, semua nggak akan antum jumpai. Jadi itu memang inovasi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa harus gini-gini? Atau mau cari dalilnya nggak akan ada, Pak. Makanya ke Allahu Akbar, antum jumpai kan ada yang kayak gini. Apakah Nabi pernah kayak gitu? Enggak. Oh enggak, ini zaman dulu tujuannya untuk megang apa? Pedang. Nggak ada. Mau megang pedang, mau megang apa dan sebagainya, nggak ada dalilnya. Nabi SAW itu yang namanya sholat itu apa? Ada 4 cara yang disebutkan, dan semua riwayat itu dhaif sebenarnya. Yang paling mendekati itu di dada. Nabi SAW di sini, kemudian di button, di perut, kemudian di bawahnya lagi sedikit, kemudian di bawah pusar. Itu 4-nya.
Ulama Hanabilah mengatakan yang paling mendekat itu di bawah perut. Makanya para masyayikh, antum lihat Syekh Shalih Fauzan, salatnya Allahu Akbar. Antum lihat tangannya di mana? Di bawah pusar mereka. Itu ulama Hanabilah kebanyakannya. Nah, seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau lebih mendekati, antum baca kitab sifat salat Nabi, itu yang lebih mendekati kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam wada'a yadul yumna ala yadil yusra ala sadrihi. Nabi letakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri di dadanya. Makanya kita tuh banyak sholat seperti ini, dan itu bagus, masya Allah. Nah, jadi ada 4 cara. Pertama di sini, kemudian di sini, kemudian di pusar, dan di bawah apa? Pusar. Dan tidak ada satupun yang mengatakan di sini, di lambung. Ini di mana namanya? Ya di lambung, itu tidak ada. Itu tidak ada. Itu namanya perubahan ibadah yang dibuat-buat. Bahkan naudzubillah Allah. Ada nggak itu? Ada. Itu tambahan manusia yang nambahkan, dan Nabi nggak pernah ucapkan, Nabi nggak pernah ajarkan. Antum cari aja hadisnya, nggak akan ada seperti itu, Pak. Variasi, dan variasi dalam dunia boleh. Antum variasi motor, variasi mobil, tapi kalau variasi ibadah itu milik siapa? Allah. Jangan antum berubah-ubah. Antum variasi rumah anak, antum ganti catnya rumahnya, anak ngamuk. Karena itu rumah anda, bukan rumah antum. Sama ibadah ini milik siapa? Milik Allah. Ala lillahi dinul khalis, kata Allah. Ketahuilah agama yang murni milik siapa? Allah. Jangan berubah-ubah. Makanya nanti dimarahlah. Anak kan kajian namanya distorsi ibadah dalam 4 madhab. Distorsi ibadah itu bahasa halusnya bid'ah. Bid'ah dalam 4 madhab. Tapi gimana, Nabi bingung ya, bid'ah dalam 4 madhab nih kayaknya, aduh berarti keras banget ini kan gitu. Akhirnya sudah distorsi ibadah, perubahan variasi ibadah dalam 4 madhab. InsyaAllah di Maralan akan bahas semua ucapan madhab Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, yang semua yang tidak setuju ibadah itu divariasi, ibadah itu dirubah, nggak boleh sama sekali. Antum mobil antum, anak variasi mau, anak ganti catnya free, majan, gratis, anak ganti warna pink mobilnya, nggak mau kan? Juga sama Allah juga seperti itu. Allah katakan, bahkan dengan tegas Allah katakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan agama kalian. Kalau udah sempurna maka jangan ditambah. Udah sempurna, tamam, sudah sempurna. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku udah sempurnakan nikmat untuk kalian. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku ridho Islam yang sekarang itu sebagai agama bagi kalian. Maka Islam itu Islamnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan Islamnya kita, bukan Islamnya Afrika, bukan Islamnya Nusantara, bukan Islamnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam yang murni. Sebagaimana itu dikatakan juga oleh Bung Karno, kembalilah kalian kepada Islam yang di padang pasir. Siapa? Wahabi lah, yang salafi ini. Itu Bung Karno yang bilang rahimahullah. Karena memang murninya agama itu dari sana, dari mereka. Jadi itu kita harus apa? Jaga ibadah, jangan sampai dirubah. Termasuk tadi najatan minan nar dan tambahan dan sebagainya, itu tidak ada sama sekali dalil dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadhil, silahkan. Fadhil Pak, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi yang keempat itu tidak boleh membawa asma-asma Allah. Enak. Nah, bagaimana kalau kita membawa seperti kan ada aplikasi yang kayak Enak. terus keduanya ada tulisan di depan WC itu doa masuk WC atau doa keluar WC. Nah. Terus berikutnya terkait dengan tahun, misal pada saat masuk kan ada doanya itu ya, kalau ingin sebelum WC itu pakai tahun ya, itu tadi pakai. Enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita tadi sudah dijelaskan bahwa kita dilarang untuk membawa barang-barang atau benda-benda yang ada nama Allah ke dalam toilet ataupun kamar mandi. Terus gimana kalau pakai HP? HP ini kan di dalamnya tentu ada memori, di situ ada nama Allah. Mungkin ada kitab-kitab PDF yang ada tulisan apa? Allah. Maka kata para ulama, boleh antum bawa HP. Kenapa antum boleh bawa HP? Karena HP ini ya cuman HP, kecuali kitabnya dinyalakan, Quran dinyalakan, maka hukumnya sudah memiliki hukum kitab. Kalau seandainya masih seperti ini, boleh nggak antum bawa? Boleh ke kamar mandi. Tapi kalau seandainya sudah antum nyalakan dan antum aktifkan semisal itu kitab-kitab para ulama atau bahkan Al-Quran, maka itu nggak boleh sama sekali, karena dia sudah apa? Memiliki hukum kitab. Ini seperti seandainya antum baca Al-Quran di HP.
Maka kata para ulama, tetap antum itu diperintahkan untuk berwudu. Kenapa Allah SWT berfirman la yamassuhu ilal mutahharun, tidak boleh ada yang menyentuh mushaf Al-Quran kecuali yang apa? Suci. Tapi gimana dengan HP? Kalau antum megang HP seperti ini halal, nggak ada masalah sama sekali. Tapi kalau antum buka aplikasi Al-Quran, berarti dia memiliki hukum mushaf. Maka antum harus berwudu sebelum apa? Menyentuhnya. Itu kata para ulama. Jadi jangan sampai kita itu membawa HP kalau seandainya memang terbuka tulisan Al-Quran. Contoh wallpapernya tertulis apa? Allah. Jangan bawa sama sekali. Jangan bawa karena dia udah nampak Allahnya seperti itu. Tapi kalau seperti ini, boleh nggak antum bawa? Boleh. Jadi memori itu nggak ngaruh selama nggak dikeluarkan. Contohnya Nabi kita Muhammad, di memori kepala Nabi, hafal nggak Nabi 30 juz Quran? Hafal. Di kepala Nabi ada 30 juz Al-Quran. Nabi masuk nggak kamar mandi? Masuk. Boleh. Yang nggak boleh tuh kalau diucapkan, dikeluarkan. Jadi kalau cuma sekedar memori, halal karena masih tertutup dia. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Kemudian yang kedua, gimana kalau seandainya doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith di depan pintu? Maka ana sarankan jangan sama sekali. Kenapa? Karena biasanya kamar mandi itu buka pintunya pasti didorong ke dalam, ya kan? Kalau sudah dorong ke dalam, masuk nggak nama Allah ke dalam? Masuk. Maka tulisannya bukan di pintu tapi di dinding. Letakkan di dinding, di luarnya itu tulisan Allahu bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthil khaba'ith. Kemudian yang ketiga, apakah isti'adzah a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Enggak. Isti'adzahnya masuk kamar mandi dengan ucapan Allahumma inni a'udzubika. Itu isti'adzahnya kita minal khubuthi wal khaba'ith. Itu isti'adzah ketika buang hajat sudah terpenuhi di situ. Jadi nggak perlu lagi a'udzubillahi minasyaitonir rajim karena sudah dengan ucapan bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi seperti itu, Pak. Wallahu alam. Yang lain silakan tafadhol. Silakan, Pak. Kalau lagi sholat kita senyawa dari perut keluar makanan, kita tahan di mulut, apa kita telan lagi atau kita keluar lagi sholat jamaah? Boleh telan lagi, gak ada masalah. Selama dia masih di mulut, maka itu diperbolehkan. Itu masih dalam hitungannya, masih dalam mulut kita. Seperti ludah, itu hitungannya masih yang dalam tubuh kita. Kecuali antum ngeludah keluarkan, antum masukkan lagi. Kalau gitu batal sholatnya, nggak boleh. Antum letakkan ludah di gelas, antum minum lagi ketika puasa, batal puasa antum. Nah, tapi kalau masih dalam, contoh nih, semisal lagi sholat, contoh lagi apa? Sholat, nggak sengaja gusi gigi itu luka, ada nggak darahnya? Ada. Boleh nggak antum itu telan lagi? Jawabannya apa? Boleh, karena dia itu masih hitungan dalam tubuh, masih hitungan dalam apa? Tubuh. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi nggak ada masalah sama sekali, Pak. Nah, wallahu alam bishawab. Fadhil yang lain. Sama seperti biasanya antum makan kambing. Makan apa? Kambing. Kalau nyangkut di gigi antum gini kan, langsung antum telan lagi, nggak ada masalah. Tapi kalau antum keluarkan, antum tengok, masukkan lagi, batal. Iya. Ini sayang ini kan. Nah, itu batal sudah. Batal. Tapi kalau masih dalam, ulama fikih mengatakan itu hitungan dalam tubuh kita. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, wallahu a'lam bishawab. Fadhil, silakan. Ana. Apa yang kita lakukan ketika kita buang air kecil itu terus sudah terlanjur buang air kecil tapi air mati misalnya. Nah, tisu juga nggak ada gitu. Apa yang kita lakukan? Baik, minimal yang kita lakukan pakai pakaian kita, tapi kita langsung ganti pakaiannya. Karena nggak ada lagi yang lain seperti itu. Kalau nggak, ya sudah. Berarti kita masukkan ke dalam celana dalam sudah seperti itu ya. Karena darurat. Sedangkan hadis Nabi, kaidah para ulama, ad-daruratu tubihul mahdzurat. Darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang. Mau nggak mau seperti itu. Kalau udah habis air lagi pakai apa? Batu nggak ada. Nggak mungkin kita pakai dinding orang kan gitu. Kan nggak mungkin. Jadi oh ya, jangan pakai peci, terhormat, masya Allah. Masukkan aja ke dalam celana dalam, pakai sempak, masukkan aja. Habis itu nanti antum wajib pulang, harus diganti, harus apa? Diganti. Jadi nggak boleh sholat, nggak boleh apa? Itu namanya darurat. Itu namanya apa? Darurat. Jadi seperti itu. Dan jangan pakai dinding tembok kamar mandi, nggak boleh. Zalim. Itu punya umum
punya umum, nggak boleh sembarangan. Nah, wallahu alam bisawab. Jadi seperti itu. Fadhil, yang silakan. Fadhil, silakan yang lain. Ustaz, Aina. di luar tema apa Ustaz? Enggak ada Ustaz. Ya ini Ustaz, mohon pandangannya Ustaz terkait sebuah profesi Ustaz. Ada profesi dokter hewan Ustaz. Di perusahaan menggunakan jasa profesi tersebut untuk mengamankan kualitas dagingnya. Gitu. Nah. Masalahnya dagingnya ini udah daging babi. Itu dokter hewan ini diminta untuk menjaga memastikan ruang penyimpanan, ruang penyimpanan dari daging babi tersebut. Artinya dalam kondisi ruang penyimpanan yang baik. Nah, apakah hasil dari profesi ini dibolehkan atau tidak? Nggak boleh. Kalau memang dikhususkan untuk menjaga babi, nggak boleh. Hukumnya haram. Karena ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, saling tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Itu dosa itu. Karena boleh nggak makan babi? Nggak boleh. Ya kalau nggak boleh ngapain dijaga? Sama pakai AC untuk masjid. Antum kerja nih teknisi AC. Untuk masjid halal. Tapi antum perbaiki servis AC di bank ribawi. Halal atau haram? Haram kata para ulama. Nggak boleh. Jadi jangan sampai kita bekerja di sebuah tempat yang diharamkan. Teknisi AC, kalau antum teknisi AC, jangan antum kalau diundang boleh nggak perbaiki AC bank ribawi? Jangan Pak, tolak sudah. Enggak. Anak muslim, anak nggak akan nyari uang dari situ. Satpamnya juga sama. Antum tahu riba yang nyatatnya, saksinya, wakilnya, semuanya yang bawanya, semuanya sudah. Semuanya itu dosanya sama. Sama-sama apa? Dosa. Ya sudah, kalau gitu tinggalkan. Sama kayak tadi, tinggalkan. Jadi nggak boleh kita tuh bekerja di situ. Tapi cari yang lain. Misal untuk sapi, kan bisa kalau sapi, peternakan sapi tetap butuh dokter apa? Hewan, setahu anak. Ayam dan sebagainya. Kalau untuk babi tolak ya. Anak muslim, anak nggak bekerja untuk jaga babi. Sudah, itu haram dalam agama kami karena najis, kotor. Selesai. Insya Allah nggak ada masalah sama sekali. Nah, fadhil yang lain silahkan. Nah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait di toilet Pak ya. Nah, ini biasanya rapel Pak. Kalau misalnya orang udah buang air, terus mandi, terus wudhu, apakah boleh wudhu di dalam toilet? Bolehkah wudhu dalam toilet? Nah, bolehkah wudhu dalam toilet? Jawabannya boleh. Jawabannya apa? Boleh. Terus gimana ucapan bismillahnya? Karena ada satu hadis Nabi kita SAW mengatakan la salata illa biwudu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaih. Tidak sah salat seorang tanpa berwudu, dan tidak sah wudu seorang tanpa menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya kalau kita wudu dalam kamar mandi, otomatis mengucapkan bismillah di dalam kamar mandi. Sekarang kita ini mengucapkan bismillah. Kalau bawa benda yang ada nama Allah saja harus dicopot di luar, apalagi kita mengucapkan nama Allah dalam apa? Kamar mandi, tentu dilarang. Terus gimana kata para ulama? Nggak ada masalah. Kita wudu dalam kamar mandi, mengucapkan bismillahnya itu digabung ketika kita masuk dalam apa? Kamar mandi. Karena doanya masuk kamar mandi ucapkan habis bismillah. Itu niatkan juga untuk wudu. Dan itu sah kata para ulama. Jadi antum masuk ke kamar mandi, sebelumnya itu mengucapkan bismillah. Memang antum niatkan agar tertutup matanya jin untuk melihat aurat kita. Yang kemudian yang kedua, memang antum niatkan untuk sekarang itu apa? Berwudu. Habis itu antum selesai, sah salatnya, wudunya seperti itu Pak. Jadi boleh orang tuh wudu di dalam kamar mandi, boleh, halal. Silahkan. Naam, wallahu alam. Berlanjut Pak. Naam, silahkan. Setelah keluar dari toilet kan kita harus membaca doa. Naam. Dan setelah wudhu juga ada doanya. Nah, mana dulu yang kita duluan Pak? Keluar, ghufranak. Habis itu asyhadu an la ilaha illa, dan seterusnya sampai terakhir. Karena kenapa? Kalau seandainya kita tunda, kepotong dia. Sedangkan ghufranaka itu yang paling penting untuk kita ucapkan. Jadi yang pertama kali duluan ketika kita keluar itu ghufranak. Habis itu dengan doa setelah wudu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu. Fadhil, yang silahkan. Ada? Tapi nggak ada ya, kita cukupkan sampai sini ya.
InsyaAllah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita kesempatan untuk membahas atau melanjutkan kajian kita berikutnya di lain kesempatan dan di lain waktu. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.